Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Kamis 23 Mei 2024 yang berjudul yang menggantikan kita. Ayatnya di dalam Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Penebus dunia memiliki kuasa untuk menarik orang kepada dirinya, untuk menenangkan ketakutan mereka, untuk menghilangkan kesuraman mereka, untuk mengilhami mereka dengan harapan dan keberanian, untuk memampukan mereka percaya kepada kerelaan Allah dan menerima mereka melalui jasa ilahi yang menggantikan kita. Sebagai subjek dari kasih Allah, kita harus selalu bersyukur bahwa kita memiliki perantara, pembela, pengantara doa di istana surgawi yang memohon demi kepentingan kita di hadapan Bapa. Kita memiliki segala yang dapat kita minta untuk menginspirasi kita dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Di istana-istana duniawi, ketika seorang raja akan membuat janji terbesarnya untuk meyakinkan orang akan kebenarannya, dia memberikan anaknya sebagai sandera untuk ditebus ketika janjinya dipenuhi. Dan lihatlah betapa luar biasanya janji kesetiaan Bapa, karena ketika dia akan meyakinkan umat manusia tentang ketetapan keputusannya, dia memberikan anak tunggalnya untuk datang ke bumi untuk mengambil sifat manusia, tidak hanya untuk tahun-tahun kehidupan yang singkat, tetapi untuk mempertahankan sifatnya di pengadilan surgawi, suatu janji abadi dari kesetiaan Allah. Oh, betapa dalamnya keyakinan, hikmat, dan kasih Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Melalui iman kepada Kristus, kita menjadi anggota keluarga kerajaan ahli waris Allah dan ahli waris bersama Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita adalah satu. Tak kala kita melihat pemandangan di Bukit Kalvari dan melihat anggota kerajaan Allah menderita yang dalam sifat kemanusiaan menanggung kutukan hukum demi mereka, semua perbedaan bangsa, semua perbedaan agama dilenyapkan, semua kehormatan pangkat, semua kebanggaan kasta hilang lenyap. Terang yang bersinar dari tahta Allah di salib Kalvari selamanya mengakhiri pemisahan buatan manusia antara kelas dan ras. Orang-orang dari setiap kelas menjadi anggota satu keluarga, anak-anak Raja Surgawi, bukan melalui kekuatan duniawi, tapi melalui kasih Allah yang menyerahkan Yesus pada kehidupan yang miskin, menderita, dan terhina sampai mati dalam rasa malu dan penderitaan, sehingga dia dapat membawa banyak putra dan putri kepada kemuliaan. Renungkan lebih dalam. Dalam dunia di mana perbedaan sering menjadi sumber ketegangan, bagaimanakah saya dapat membantu membawa orang-orang terpecah belah ke dalam penyatuan salib? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, terpujilah Kristus atas pekabaran yang jadi bagian kita lewat renungan ini. Poin-poin yang penting yang dapat kita pahami bahwa sesungguhnya kita sudah digantikan di dalam kematian dan kebinasaan yang semestinya menjadi bagian kita. Tetapi Yesus, Putra Allah, disandera dan akan ditebus pada saatnya, di saat kita akan beroleh akan damai sukacita untuk menerima kasih karunia itu dan kita diselamatkan. Saudara-saudaraku, jikalau kita sudah menerima itu dan kita sudah diselamatkan, maka semestinya kita sudah merubuhkan benteng-benteng, tembok-tembok pemisah di antara kita di dalam dunia ini. Tidak ada lagi kasta, tidak ada lagi ras di sana, dan tidak ada pemisahan di hadapan anak-anak Tuhan. Kaya, miskin, semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan tentunya kita sama-sama dikasihi dan kita juga akan beroleh hadiah yang sama, yaitu damai sejahtera di dalam kerajaan sorga. Dalam hal ini kita diajar dan dituntun bagaimana semestinya kita hidup di dunia ini. Kita ada bukan oleh karena kebetulan, tetapi kita juga berada di dalam karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, adalah merupakan satu kepercayaan Tuhan, supaya kita juga menyatakan kasih yang sama kepada saudara kita, sehingga iman kita akan terbentuk, karakter kita semakin disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus.
Semoga kasih itu selalu menolong kita, sehingga hari demi hari, maka kita akan selalu berada di dalam kasih Kristus, dan kita juga akan menyebarkan kemuliaan Kristus dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur, bersuka cita kembali kesehatan dan juga kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami sepanjang hari ini. Satu kesempatan bagi kami untuk dapat lebih baik lagi, memuji, memuliakan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pekabaran yang indah ini menolong kami juga untuk dapat diteguhkan dalam iman percaya bahwa Engkau sudah menggantikan posisi kami, menanggung semua dosa-dosa kami Bapa, dan memikul kami untuk dapat hidup dalam kehidupan yang Tuhan nyatakan untuk mengikuti Engkau dan berjalan dalam kebenaran. Tuhan, hari ini biarlah kami berada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Ini adalah kebutuhan kami yang terbesar di akhir zaman ini, supaya kami dapat hidup melakukan kehendak Tuhan, dan juga ya Bapa, kami akan menjadi pemenang-pemenang iman melawan segenap godaan-godaan setan. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Bapa, untuk membawa sukacita, kedamaian, memberkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka secara fisik, mental, kerohanian mereka, supaya mereka juga Tuhan dapat menjadi kebahagiaan di hadapan orang tua, terlebih lagi hidup di dalam memuliakan Engkau. Berkati juga orang-orang tua yang kami kasihi yang sudah lanjut usia. Tuhan, peliharakanlah hidup mereka, kesehatan dan panjang umur, serta biarlah waktu yang Tuhan percayakan mereka tetap bisa melayani Engkau. Demikian juga ya Tuhan, mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang berada di dalam bencana alam yang begitu banyak, baik oleh karena cuaca, bahkan oleh karena berbagai hal yang menjadi menyusahkan dan juga membuat penderitaan bagi anak-anak-Mu. Tuhan yang akan hadir selalu Bapa untuk membawa kedamaian lebih lagi, supaya dapat memulihkan dalam keadaan yang lebih baik lagi, terutama dalam situasi yang terjadi di akhir zaman ini, untuk membukakan mata hati kami bahwa sesemua ini adalah merupakan pertandaan yang menunjukkan kepada dekatnya kedatangan Tuhan, sehingga iman kami diteguhkan. Ya Bapa, terima kasih. Hari ini tentu banyak umat Tuhan yang berulang tahun. Tambahkanlah kesehatan dan umur yang panjang, sehingga mereka juga tetap hidup dalam memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.